Kata-kata Feng Tianxing sangat mendominasi, dan penjelasan tentang pemborosan membuat ras iblis ini ngeri. Dari bagaimana setan-setan ini berkolusi dengan setan-setan di Sulphur City, dan bagaimana mereka merencanakannya, mereka semua menjelaskan secara rinci, dan bahkan surat-surat kapan mereka akan bergandengan tangan pun dicatat. Bukti terpenting secara alami dicatat oleh batu foto yang diserahkan Feng Tianxing kepada Hedu. Setan-setan ini sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi Feng Tianxing. Dengan begitu banyak bukti, para iblis yang hadir menyerah dalam sekejap. Mereka hanya diam menerima hasilnya dan diam-diam menerima semuanya. Setelah beberapa penjelasan, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jadi, apakah saya tidak punya pendapat untuk membunuh iblis-iblis ini? Sekelompok setan mengangguk lagi dan lagi. Pendapat? Siapa yang berani berpendapat sekarang? Mereka sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti itu, karena satu pemikiran salah, dan mungkin hilang selamanya. Sekarang setelah Anda memiliki pendapat, bukankah itu berarti Anda mengakui bahwa Anda adalah kaki tangan? Feng Tianxing mengangguk ringan. Yah, setan-setan ini berjumlah hampir setengah dari kam iblis saat ini. Untuk setiap 2 orang, bunuh seorang pengkhianat, bunuh 1, dan kubur yang lain. Khususnya bagaimana mengatur untuk menemukan jenderalmu. Jika jenderalnya hilang, pilih sendiri jenderalnya. Urutkan daftarnya saat itu, dan laporkan ke Dan. Mengikuti perintah Feng Tianxing, sekelompok setan bergegas beraksi. Membunuh jenis yang sama tidak dapat diterima di antara setan. Dalam pandangan Feng Tianxing, ini sama saja dengan menunjukkan kesetiaan. Feng Tianxing melihat pemandangan di depannya dengan ringan dan menggelengkan kepalanya. Mewah, sisanya akan diserahkan padamu. Aku akan mencari lelaki tua itu. Aku mungkin akan kembali malam ini dan memberi mereka makanan tambahan malam ini. Luar biasa memahami arti dari Feng Tianxing. Tongkat di satu tangan dan permen di tangan lainnya. Inilah yang dijelaskan Feng Tianxing kepadanya. Sarana rahmat dan kekuatan. Saat ini, pemborosan tidak sulit dilakukan. Belum lagi hal-hal aneh dan damai di kamp. Feng Tianxing menemukan Sira langsung setelah meninggalkan kamp. Dia membuka tirai dengan satu tendangan, dan Feng Tianxing masuk ke dalam tenda. Orang tua, lihat apa yang kamu lakukan. Di kamp militer kita, salah satu dari 3 orang itu adalah pengkhianat yang dibeli oleh kota Su. Jika bukan karena gerakan catur tingkat tinggiku, aku khawatir aku sudah lama mati di sini. Aku datang kepadamu tanpa tujuan lain. Cepatlah, aku ingin menebus kesalahan. Begitu Sera mendengar ini, dia tidak berpikir sedikit pun untuk berurusan dengan urusan resmi, dan langsung membanting meja. Orang-orang di Sulphur City itu lelah dengan hidup mereka. Ayo, sekarang hitung 10.000 dimen segera, dan ambil penguasa kota Sulphur City dan serahkan ke Fenger. Juga, siapapun di antara kalian yang masih memiliki pengkhianat ini, segera bersihkan untukku. Jika tidak, aku akan menangani kalian bersama saat itu. Setelah memberikan beberapa perintah tegas, Sera tersenyum dan berjalan cepat ke Feng Tianxing. Fenger, biarkan ayah melihat apakah ada cedera, dan beritahu dia kompensasi apa yang kamu inginkan. Selama aku dapat menemukan sesuatu, aku akan menemukannya untukmu. Awalnya, sikap Sera terhadap bawahannya tidak begitu parah. Tetapi sekarang Feng Tianxing telah dibunuh. Itu masih merupakan pembunuhan begitu banyak orang. Sekelompok jenderal iblis juga terdiam cukup lama. Karena mereka tahu bahwa selama Feng Tianxing terlibat dalam segala hal, Sera pasti yang mengatakan kebenaran. Bersihin interior aja sih. Setan-setan yang bisa masuk ke camp ini kebanyakan adalah orang-orang tua yang sudah lama mengikuti Sera. Meskipun pembersihan semacam itu agak merugikan perkembangannya, pada akhirnya keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Mata Feng Tianxing menyapu sejenis iblis, dan akhirnya jatuh pada Sera. Terserah kamu untuk menebus apa yang seharusnya kamu lakukan. Bukan apa yang seharusnya aku pikirkan. Dia Luo tiba-tiba terlihat malu. Dia tidak pandai dalam hal ini. Dan dia hanya bisa menguji satu demi satu dengan putus asa. Hubungan ayah anak yang begitu aneh. Para iblis yang hadir sudah terbiasa dengannya. Dan bahkan diam-diam bersenang-senang. Ketika Sera berada dalam dilema dan tidak dapat menebak apa yang diinginkan Struk Tianxing, seorang Jenderal Mozu melangkah maju. Tuan Feng, apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Baru-baru ini saya mendapat harta karun dari umat manusia. Bagaimana kalau saya memberikan kompensasi kepada Jenderal Sera untuk benda ini kepada Tuan Feng? Feng Tianxing mengulurkan tangannya. Mari kita lihat dulu. Perlombaan iblis mengeluarkan kipas dan menawarkannya dengan kedua tangan. Kudengar benda ini adalah salah satu harta karun yang biasa digunakan oleh umat manusia. Jika bisa memobilisasi kekuatannya, akan mudah untuk menjungkir balikkan gunung dan sungai. Feng Tianxing meliriknya, dan jantungnya berkedut. Bukankah ini penggemar biasa? Selain itu bukan harta karun yang telah mengalami pembaptisan bertahun-tahun, tetapi tampaknya telah ditemukan baru-baru ini. Namun, ketika pikirannya berubah, Feng Tianxing tetap mengambil kipas itu dan pura-pura melihat dengan hati-hati. Di mana kamu menemukan benda ini? Aku akan mencoba keberuntunganku nanti, kata iblis itu dengan cepat. Tuan Feng,
Saya tidak ingin pergi ke sini. Di dalam sangat berbahaya. Aku tidak bermaksud meremehkan Tuan Muda Feng. Tempat ini disebut Gua Zhang Feng. Bahkan jika kita masuk, tidak akan ada jalan kembali. Bahkan jika Tuan Muda Feng memiliki kekuatan beberapa kali lipat dari kita, aku khawatir itu akan sulit untuk keluar. Jadi saya meminta Tuan Feng untuk bersabar. Hal-hal berbahaya ini masih tersisa untuk hantu berumur pendek itu. Jika ada penemuan lain di masa depan, saya pasti akan membelinya dan memberikannya kepada Tuan Feng. Feng Tianxing mengambil kipas itu dan tidak mempermalukan Sera lagi. Karena hanya itu yang dia inginkan. Biarkan bawahan Sera ini memikirkan satu hal. Mereka perlu dibersihkan secara internal sekarang untuk memastikan kesetiaan mereka kepada Sera. Kedua, melalui urusan mereka sendiri, beritahu mereka bahwa pertempuran akan segera dimulai, dan lakukan secepat mungkin. Persiapan yang baik terutama latihan tidak boleh kendur. Feng Tianxing telah mendengar bahwa selama periode waktu ini, bawahan Sera telah melewati periode antusiasme awal. Ketika mereka menemukan bahwa kekuatan berlatih keras dan mengandalkan tubuh iblis untuk tumbuh dan berkembang sendiri tidak jauh, kelonggaran terjadi lagi. Hanya saja orang-orang ini bukan bawahan Feng Tianxing, dan dia tidak perlu mengulangi apa yang terjadi di kampnya. Jadi saya mengambil kompromi ini, dan itu cukup untuk memastikan bahwa tentara iblis ini tersedia. Setelah membujuk Feng Tianxing untuk pergi, Sera masih khawatir, dan mengirim orang kepercayaan ke kamp Feng Tianxing, sehingga jika Feng Tianxing memiliki persyaratan, dia harus melakukan persiapan sesegera mungkin. Perlakuan seperti ini membuat semua iblis terlihat serakah. Hanya saja mereka tidak tahu mengapa Feng Tianxing menginginkan kipas ini. Mereka hanya berpikir bahwa Feng Tianxing mungkin lebih menyukai hal-hal dari ras manusia, dan itu saja. Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Feng Tianxing menginginkan kipas ini hanya untuk meyakinkan diri mereka sendiri. Tidak hanya jejak aktivitas manusia di Luo Shenquan, tapi juga Gua Angin Tibet. Ini juga berarti ada aktivitas ras manusia di tempat yang namanya tersembunyi di buku itu, dan jumlah ras manusia jauh lebih optimis dari yang dia perkirakan. Dengan cara ini, dia harus memegang posisi Laksamana di tangannya, dan lebih cepat lebih baik.